告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护正义，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Shen Yin Wangzhuo Throne of Steel Part 3. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Guru, apakah menurut Anda gadis kecil itu akan baik-baik saja? Lang Houchen tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah dia selesai berbicara. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak ada yang akan terjadi pada gadis itu dan pria berbaju putih. Mereka adalah kesatria kuil Asansin." "Apa? Kuil Kansansin?" Mata Long Houchen penuh dengan rasa ingin tahu. King Yu mengangkat tangannya dengan cincin itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah ini cincin pemberian gadis itu?" Saat dia berbicara, jari-jarinya tampak berkedip tiba-tiba, dan ujung jarinya menyentuh cincin "Jangan lupakan aku." Tiba-tiba menyebabkan lingkaran cahaya biru muda. Kejutan melintas di mata King Yu, dan dia berkata kepada Long Houchen, "Ini keberuntunganmu, sangat bagus. Ini diberikan kepadamu oleh gadis kecil itu. Ini sangat berharga. Cincin "Jangan lupakan aku." Gadis kecil ini sangat menarik, gumam King Yu. Long Houchen menggaruk kepalanya. Wajah kecilnya yang cantik selalu penuh keraguan. Dia tidak begitu mengerti kata-kata gurunya. "Guru, apakah Anda tahu metode apa yang digunakan pria berbaju putih untuk membuat orang-orang jahat yang tampak mengerikan itu menghilang?" King Yu tersenyum acuh tak acuh, karena dia membunuh orang-orang itu dan menggunakan kompor 1000 serangan dan eksklusif untuk kuil Asansin untuk mencekik mereka menjadi abu, dan kemudian membakar mereka menjadi abu dengan api biru yang menempel pada kompor 1000 serangan, tanpa meninggalkan jejak. Di tubuh kamu juga dengan peningkatan kekuatan spiritual juga merupakan efek dari tungku spiritual 1000 serangan. Dialah yang membantu kamu mengeruk keseriusan 12 dan membakar ketidakmurnian dalam keseriusan, yang dapat dikatakan telah sepenuhnya mengubah tubuh Anda. Ini adalah berkah besar, kamu harus mengingatnya. Jika ada kesempatan di masa depan bertemu kamu, harus mengembalikannya, dan kamu tidak dapat berhutang budi seperti itu. Long Houchen tidak peduli, karena dalam kata-kata guru King Yu, dia menemukan sesuatu yang lebih menarik baginya. "Guru, apa yang Anda maksud dengan kompor 1000 serangan roh? Apakah itu lampu putih itu?" King Yu mengangguk dan berkata, "Dapat dikatakan seperti itu. Tungku spiritual hanyalah sebuah wadah peleburan kekuatan spiritual, tetapi selalu berubah, dan setiap jenis tungku spiritual adalah keberadaan sangatlah langka. Sekarang Anda tidak perlu belajar tentang tungku spiritual. Saya hanya dapat memberitahu bahwa tungku spiritual jarang terjadi, dan orang-orang dengan tungku spiritual mungkin tidak dapat menjadi kuat, tetapi orang tanpa tungku spiritual pasti tidak akan dapat berdiri di puncak." Oh, setelah mendengar kata-katanya, Long Houchen tiba-tiba merasakan sedikit kerinduan di hatinya. Jika dia juga bisa memiliki tungku spiritual di masa depan, seperti apa jadinya? Melihat cincin "Jangan lupakan aku" di tangannya, dia tidak bisa tidak memikirkan gadis kecil di hari itu. King Yu berkata, "Saya telah meminta Balsa untuk memberitahu rumah Anda bahwa Anda diizinkan pulang seminggu sekali, dan sisa waktu Anda harus tinggal di sini dan berlatih dengan saya." Long Houchen terkejut dan bertanya dengan penuh semangat, "Guru, masih bisakah Anda mengirimi saya cairan Paiyuan?" King Yu mengangguk dan berkata, "Saya akan memberikan kepada kamu setiap kali kamu pulang, jika kamu berperilaku baik. Saya bahkan akan memberi kamu beberapa obat yang lebih baik, yang sangat baik untuk tubuh siapapun. Di sisi lain, jika kamu gagal memenuhi persyaratan saya selama kultivasi kamu, maka saya akan mengantar kamu menuruni gunung, dan kamu tidak akan lagi menjadi kesatria pelayan di kuil kesatria,
apalagi mendapatkan cairan Paiyuan. Apakah Anda mengerti? Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, makna yang dalam melintas di mata King Yu, bahkan dengan sedikit rasa bersalah, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Long Ho Chen tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada saat ini, Long Ho Chen mendengarkan kata-kata King Yu dan segera mengangguk lagi dan lagi. Matanya penuh dengan mata yang tegas dan gigih. Demi tubuh ibunya, dia harus bekerja keras untuk menyelesaikan kultivasi yang diajarkan oleh seorang guru yang baik. Dan guru mengajarkan diri, saya sendiri, demi kebaikan saya sendiri, ucap Long Ho Chen. King Yu mengangguk puas dan berkata, mulai hari ini, saya akan mengajari Anda semua jenis pengetahuan setiap hari, pagi, dan membimbing Anda untuk berlatih di sore dan di malam hari. Kamu harus mengingat pengetahuan yang saya ajarkan kepadamu. Jika kamu lupa sesuatu, saya akan memotong cairan Paiyuan selama seminggu. Cairan Paiyuan. Dia jelas tahu di mana titik kelemahan Long Ho Chen, dan hanya pengingat sesederhana membuat pria kecil ini mulai mengangguk ketakutan. King Yu berkata, aku akan menceritakan tentang pemahamanmu tentang aliansi kuil. Long Ho Chen berkata, instruktur Balsa mengajari saya bahwa aliansi kuil ada aliansi yang terdiri dari kuil Ksatria, kuil prajurit, kuil pembunuh, kuil ajaib, kuil imam, dan kuil jiwa. Menjaga wilayah terakhir kemanusiaan kita. King Yu mengangguk dan berkata, kamu benar, tetapi ini hanya pernyataan paling dasar. Di zaman kuno, 13.000 tahun yang lalu, kita, manusia secara bertahap menguasai benua setan suci dari ras prasejarah kuno. Ras prasejarah secara bertahap menurun. Selanjutnya, Lusina negara manusia muncul di benua itu, memerintah benua, menjadikan kita manusia sebagai penguasa benua iblis suci. Negara-negara bekerja keras untuk mengembangkan industri dan pertanian dan mengajarkan pengetahuan kepada orang-orang. Selama waktu itu, kami adalah manusia yang paling cepat berkembang dan orang-orang hidup dan bekerja dalam kedamaian dan kepuasan. Dan benua menjadi makmur. Setelah lama damai, perang mulai muncul. Lusina negara terus-menerus terlihat dalam perang dan secara bertahap membentuk situasi 3 kekuatan besar yang paling berhadapan. Tak satu pun dari 3 kekuatan besar yang berani bertindak gegabah, mempertahankan situasi yang seimbang, yang berlangsung selama beberapa hari, 1000 tahun. Kami menyebut 7.000 tahun ini sebagai tahun kejayaan ras kami. Sampai 6.000 tahun yang lalu, era kerajaan kejayaan dihancurkan oleh kedatangan iblis. Berbicara tentang ini, mata King Yu menunjukkan kebencian dan kebencian dari hatinya. Matahari dan bulan muncul bersama. 9 bintang berturut-turut dan celah ruang waktu besar yang tampaknya membelah langit terbuka muncul di atas bagian timur daratan. 72 pilar iblis turun dari langit, membawa atmosfer iblis seperti wabah. Dalam 100 hari setelah 72 pilar dewa iblis pertama kali turun, semua makhluk, apakah mereka binatang buas atau kita manusia? Begitu mereka berkontaminasi dengan aura yang berasal dari 72 pilar dewa iblis ini, mereka akan segera memiliki mutasi besar menjadi makhluk iblis dan mengikuti perintah dewa iblis di tempat pilar iblis berada. Hanya dalam 100 hari, 72 pilar iblis telah menambahkan sejumlah jutaan pasukan iblis. Untungnya, aura iblis yang berasal dari pilar iblis hanya bertahan selama itu. Hanya 100 hari, jika tidak, kita manusia mungkin akan punah. Long Ho Chen hanyalah seorang remaja. Baginya, dia tidak merasa banyak tanggung jawab sekarang. Mendengarkan cerita King Yu seperti mendengarkan sebuah cerita. Namun dia tidak melupakan ancaman King Yu sebelumnya dan menyimpannya di dalam hatinya sampai mendengarkan. Ada 72 pilar dewa iblis yang masing-masing dijaga oleh iblis sungguhan. Mereka menyebut diri mereka 72 pilar dewa iblis. Mereka diberi peringatan berdasarkan kekuatan mereka. Mereka memimpin pasukan iblis yang
infeksi untuk meluncurkan serangan dahsyat kepada kita umat manusia. Sejak hari 72 pilar Dewa Iblis turun, kita manusia juga telah memasuki zaman kegelapan sampai sekarang. Setelah 6.000 tahun konflik timbal balik, semua negara manusia telah dihancurkan. Meskipun kami telah mengumpulkan kekayaan dan kekuatan besar di era kejayaan, kami masih dirugikan dalam menghadapi iblis yang kuat. Bahkan hampir benar-benar hancur. Baru setelah 6 kuil besar yang direncanakan oleh manusia kuat muncul 3.000 tahun yang lalu. Mereka hampir tidak bisa menstabilkan posisi mereka dan menghalangi kemajuan iblis. Namun, aliansi kuil kami hanya menempati kurang dari 1/4 area di daratan. Berbicara tentang ini, suara King Yung menjadi sangat bersemangat dan matanya juga memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Jadi, pelajaran pertama yang ingin saya ajarkan kepada kamu hari ini adalah untuk membuat kamu mengingat rasa sakit yang dibawa oleh iblis kepada umat manusia. Dan malu, sebagai seorang kesatria, kita harus melindungi tanah air kita, melindungi orang-orang yang kita cintai, dan melindungi umat manusia. Kata-kata yang Anda ucapkan setiap hari ini tidak salah. Itu harus cukup kuat untuk melindungi orang-orang yang harus kita lindungi. Setan telah membunuh ribuan rekan kita dan menodai bumi dengan darah rekan kita. Selama 3.000 tahun terakhir, 6 kuil kita tidak pernah berani mengendur untuk reproduksi dan warisan umat manusia untuk suatu hari nanti. Mampu mengambil kembali apa yang telah hilang dari kita dan mengusir iblis-iblis yang kejam dan ganas itu dan melakukan segala upaya sampai tetes terakhir kehidupan kita terbakar habis. Long Ho Chen, kamu harus ingat bahwa iblis adalah musuh kita dengan perseteruan berdarah. Suara King Yu penuh dengan penularan. Bahkan Long Ho Chen yang berusia 9 tahun sedikit bersemangat karena kata-katanya. Iblis adalah musuh kita yang memiliki perseteruan darah yang dalam. Long Ho Chen mengulangi apa yang dikatakan King Yu dengan nada tegas. King Yu mengangguk. Setiap upaya yang kami lakukan adalah untuk mengusir mereka keluar dari tanah kami, mengambil kembali semua yang hilang, dan melindungi kerabat kita. King Yu bertanya, jika suatu hari nanti kami gagal menghentikan invasi iblis, langkah apa yang akan terjadi ketika mereka datang ke kota Odin? Teman-temanmu dan ibumu, bencana apa yang akan mereka hadapi? Long Ho Chen berperang, jawab Long Ho Chen dengan dingin dan cerdas. Ada kegigihan di matanya menjadi semakin kuat. Melihatnya, King Yu memiliki pandangan yang agak puas di matanya. Dan dia secara alami dapat melihat bahwa lelaki kecil ini telah mengambil apa yang dia katakan ke dalam hati. Hanya ada begitu banyak pengetahuan sejarah untuk diajarkan padamu hari ini. Mulai besok, aku akan memberitahumu tentang asal-usul 6 kuil. Selanjutnya, aku akan mengajarimu beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan iblis. Sepanjang pagi, Long Ho Chen tenggelam dalam berbagai cerita yang diceritakan oleh King Yu, dibandingkan dengan kepala instruktur sebelumnya Balsa. Guru baru itu membawakan banyak hal yang berbeda untuknya, berbagai kutipan dan klasik, narasi sederhana dan langsung, seolah-olah pengetahuan yang tak ada habisnya, hanya dalam satu pagi. Long Ho Chen sudah merasa bahwa otaknya diperkaya dengan banyak pengetahuan. Hal ini membuat Long Ho Chen jatuh cinta pada guru King Yu ini. Besok pagi aku akan menguji semua yang aku ajarkan hari ini. Baiklah, ayo makan malam. Kamu bisa istirahat setengah jam setelah makan malam. Mengatakan itu, King Yu seperti sihir. Semua jenis makanan diletakkan di atas meja kayu dalam beberapa detik. Sedikit energi panas melonjak dari tangan King Yu, dan di bawah tatapan Long Ho Chen tertegun. Makanan segera memancarkan panas mengepul dan aroma yang kuat. Semangkok besar nasi putih jernih, 2 daging dan 2 hidangan vegetarian dengan 4 porsi besar, dan semangkok sup ayam harum yang membuat Long Ho Chen menelan ludahnya seketika. Karena kendala keuangan keluarganya, dia belum pernah makan makanan enak seperti itu sejak dia masih kecil. Hanya dengan melihatnya, mata Long Ho Chen menjadi sedikit lurus.
King Yu mengeluarkan 2 pasang mangkok dan supit. Makan, kamu bisa istirahat sebentar setelah makan. Long Ho Chen tiba-tiba berdiri dengan cepat dan berjalan di depan King Yu dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang pria memiliki emas di bawah lututnya? Jadi bagaimana kamu bisa dengan mudah berlutut? King Yu memarahi dengan marah. Long Ho Chen menunduk dan bergumam. Guru, saya, apa yang kamu? Kamu akan berlutut untuk sedikit bantuan dan sedikit bantuan. Apakah saya mengajar serangga kotou? Suara King Yu menjadi sedikit lebih keras. Long Ho Chen berkata, Guru, saya ingin mengatakan, bisakah saya makan lebih sedikit setiap hari dan membawa sedikit untuk ibu saya ketika saya pulang setiap minggu? Ibu belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. King Yu tertegun sejenak. Kemarahan alisnya menghilang dalam sekejap. Seluruh otak tampak sedikit lamban dan bahkan membuat orang merasa kaku. Karena Long Ho Chen menundukkan kepalanya, dia tidak melihat bahwa bibir guru barunya yang misterius itu sedikit gemetar. Ada juga beberapa hal yang melebihi kemilau di mata. Perlahan berdiri, King Yu membuka pintu dan berjalan keluar. Tetapi suaranya kembali. Bangun dan makan. Saya berjanji, selama kamu mengikuti saya dan berkultivasi dengan keras, kamu dapat memenuhi persyaratan saya, dan saya akan menyuruh orang setiap hari mulai sekarang memberikan makanan untuk ibumu. Terima kasih, Guru. Long Ho Chen sangat gembira, berlutut dan berbalik ke arah pintu, membenturkan kepalanya beberapa kali, lalu berdiri dan mulai menuju makanan yang menggoda. King Yu berdiri di luar pintu, menatap ke langit seolah-olah mencoba menekan sesuatu, dan berkata dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Kerendahan hati, kejujuran, kasih sayang, kepahlawanan, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, kebajikan, keadilan. Apalagi yang kurang darinya? Apakah dia benar-benar kesatria alami? Pada saat dia kembali ke rumah kayu, Long Ho Chen sudah menyelesaikan makan siangnya, tapi dia membiarkan setengah dari setiap makanan tidak tersentuh, dan bahkan meletakkan semangkok nasi di sisi King Yu. Melihat dia kembali, dia dengan cepat berdiri dan menatapnya dengan hormat. Kamar di sebelah adalah milikmu. Pergi dan istirahatlah sebentar. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Ya, Long Ho Chen hanya merasa bahwa guru King Yu adalah hadiah dari Tuhan. Jadi dia dengan senang hati pergi beristirahat. Setelah setengah jam, King Yu memanggil Long Ho Chen. Dari sore hingga malam akan menjadi waktu kultivasi Anda. Ini untuk Anda. King Yu menyerahkan sepasang pedang bambu hijau ke Long Ho Chen. Sepasang pedang bambu ini jauh lebih ringan dari pedang kayu asli yang digunakan Long Ho Chen. Satu pegangan di satu tangan, meskipun seringan tidak ada, orang bisa merasakan ketangguhan di dalamnya. King Yu mengambil lengannya dan melompat lagi, melompat ke arah kaki gunung, dan setelah beberapa saat, dia membawa Long Ho Chen ke posisi setengah jalan ke atas gunung. Menunjuk ke batu besar di depannya, King Yu berkata, ini adalah sarang semut burung hantu alami. Ada ribuan semut burung hantu di dalamnya. Meskipun serangga ini bukan monster, ia memiliki agresif yang kuat, terutama dengan menguyup. Ingat, lindungi dirimu dengan padang bambumu. Itu hanya penjelasan sederhana. Sebelum Long Ho Chen mengerti apa yang sedang terjadi, King Yu sudah menendang batu besar di depannya. Dengan seruan Long Ho Chen, dia dikirim ke gua gelap di bawah batu besar. Sebuah kekuatan lembut didukung tubuh Long Ho Chen jatuh, dan dia terus jatuh sekitar 5 meter sebelum dia menginjak kakinya di tanah. Batu besar di atas kepalanya telah diposisikan kembali, dan dia tidak dapat melihat 5 jari di sekitarnya. Tetapi sebelum batu besar itu tertutup, dia samar-samar dapat melihat bahwa ada sekitar 10 meter persegi ruang di sekelilingnya. Pada saat ini, dengan suara gemendengung, Long Ho Chen hanya merasa bahwa ada benda padat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya dari segala arah. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud guru King Yu.
dan tanpa sadar melambaikan sepasang pedang bambu di tangannya. Namun, apa yang dia pelajari di Aula Odin hanyalah beberapa keterampilan paling dasar seperti menebas, memotong, dan menusuk. Di hadapan semut hantu, gila yang jumlahnya tidak diketahui, tubuhnya digigit di banyak tempat hampir seketika. Rasa sakit yang parah datang dari seluruh tubuh, menyebabkan Long Hojan berteriak kesakitan. Dan pedang bambu di tangannya tiba-tiba menjadi berserakan. Ini adalah salah satu metode kultivasi Anda. Dan ini juga penilaian awal kamu. Jika kamu bahkan tidak tahan dengan level ini, kamu bisa turun gunung besok. Suara King Yu memasuki telinga Kang Hojen, yang membuat suasana paniknya sedikit stabil, tetapi rasa sakit dari tubuhnya menjadi lebih parah. Bahkan jika pedang hanya digesek secara acak, itu dapat dengan jelas merasakan bahwa itu telah mengenai sejumlah besar objek. Aku bisa menahannya, Long Hojen berteriak, memikirkan ibunya, memikirkan apa yang dikatakan King Yu kepadanya hari ini. Keberaniannya tiba-tiba menebus belenggu ketakutan. Dengan putus asa, melambaikan pedang bambu di tangannya, mengusir burung hantu yang menyerangnya. Meskipun kamu tidak bisa melihat sekarang, kamu hanya kehilangan penglihatan. Kamu masih memiliki pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan, dan bahkan rasa. Gunakan semua kemampuanmu untuk membantu dirimu merasakan segala sesuatu di sekitarmu.